Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on everybody, shout it out. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Yesus, Yesus Kau Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Oh Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Oh, memerintah selamanya. Come on church. Yesus Kau Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Come on sing it. Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. One more time, shout it out. Raja mulia. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Amin. They bow before Your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima segala apapun dari setiap hidup kami. You deserve the all things, Jesus. Mari jemaat Tuhan bersama kita katakan, and all that
You are worthy of it all. You are worthy of it all. 'Cause From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. come on, try to sing it. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are things, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. the glory, Jesus, of the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve it, Jesus. Day and night, Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. 'Cause you deserve the glory. come on, say sing it. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari bersama kita katakan, agungkan Kau ku sembah, Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, salam kemenangan karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mengalahkan kuasa maut dan kita menang atas kuasa maut oleh karena Yesus yang sudah menang. Kita bersyukur untuk kemenangan yang kita sudah terima dari kebangkitannya. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita akan meminta Tuhan menuntun kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan tunduk kepala. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah mengalahkan maut, dan Engkau membawa kami juga menang atas maut di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Engkau itu pasti adanya dan benar adanya. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, arahkan hati kami supaya kami berjalan terus berada di jalan kemenangan-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema Paskah atau kebangkitan Tuhan hari ini adalah membawa keharuman. Ada beberapa ayat yang sangat memberkati hidup saya, yang saya ingin bagikan buat saudara sekalian dan sekaligus membangkitkan sebuah semangat di dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Rasul Paulus mengungkapkan satu kebenaran yang sangat luar biasa tentang kemenangan Kristus. Dan kita akan bahas bersama-sama, kita akan dengarkan firman Tuhan ini, dan saya berharap Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap kita. Saudara, saya mengajak Anda melihat satu kalimat yang Paulus katakan, bahwa tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ada kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus adalah jalan kemenangannya, yaitunya itu kemenangan Tuhan atau Kristus. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari kalau Anda perhatikan, di sana ditulis pawai kemenangan Kristus. Jadi rupanya Rasul Paulus mencoba menegaskan bahwa setiap kita, Anda dan saya, orang percaya saat ini berada di dalam jalan kemenangannya atau pawai kemenangan Kristus. Anda bisa bayangkan kalau Anda 17 Agustusan itu ada pawai arak-arakan seperti demikian. Nah, hidup kita ini sebenarnya di dalam Kristus, Anda dan saya berada di jalan kemenangannya atau pawai kemenangan Kristus. Apa yang terkandung di dalam perkataan Rasul Paulus ini sebenarnya? Rasul Paulus mencoba menegaskan bahwa setiap orang percaya, Anda dan saya, itu berada di jalan kemenangannya. Ketika Yesus bangkit, Yesus mati dan bangkit, pada saat itu adalah kemenangan daripada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka kita berada di jalan kemenangannya atau pawai kemenangan Kristus dalam hidup ini. Jadi, bukan karena kita yang memenangkan kehidupan ini, tetapi Kristuslah yang memenangkan kehidupan kita dari kebangkitannya dari kematian. Jadi kita menang oleh karena kita berada di dalam Kristus. Sehingga kita dikatakan oleh Rasul Paulus, kita berada di jalan kemenangannya, pawai
daripada kemenangan Kristus. Jadi hidup Anda dan saya hari ini itu digambarkan seperti berada di dalam sebuah arak-arakan pawai kemenangan Kristus. Luar biasa, saudara. Hidup kita ini seperti digambarkan berada sama seperti pawai kemenangan Kristus, arak-arakan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebenarnya sesungguhnya kita ini telah mencapai kemenangan melalui ketaatan yang timbul dari iman kepada Yesus yang mati dan telah bangkit dari kematian. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati buat kita dan Dia bangkit untuk kita dari kematian, maka pada saat itu kita telah memiliki atau mencapai kemenangan bukan karena usaha kita, tetapi karena Kristus menang dan kita percaya, kita taat, ketaatan kita timbul dari iman kepada Yesus yang mati dan bangkit dari kematian, maka kita mengalami kemenangan di dalam kemenangannya Kristus, di dalam kemenangannya Tuhan itu. Jadi bukan karena kita, usaha kita, tidak. Tapi karena ketaatan yang timbul dari iman kepada Yesus yang mati dan telah bangkit dari kematian. Jadi saudaraku, ketika hidup Anda hidup di dalam sebuah ketaatan karena iman, percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, maka Anda berada di jalan kemenangan Kristus. Anda berada di dalam pawai arak-arakan kemenangan Kristus. Ingat saudaraku, hanya anak saja, hanya Yesus Kristus yang bisa memerdekakan dan memenangkan manusia dan memenangkan kita. Jadi hanya anak, hanya Yesus Kristus yang bisa memerdekakan kita, memerdekakan manusia dan memenangkan hidup kita. Karya salib di mana Yesus mengalami sengsara, mati, darahnya tertumpah dan bangkit, itu memerlukan respon dari manusia, yaitu percaya secara penuh dan total. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib pada waktu Jumat Agung yang lalu kebangkitannya, saudaraku, itu membutuhkan respon dari setiap kita manusia. Responnya apa? Responnya adalah percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Percaya secara penuh dan percaya secara total. Nah, itu yang harus ada dalam hidup kita setiap hari. Dan ketika kita memiliki iman dan percaya dan kita hidup dalam ketaatan, kita berada di dalam sebuah kemenangan, arak-arakan pawai kemenangan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang adalah menjadi kemenangan kita sebagai orang yang percaya. Jadi kemenangan kita orang percaya itu adalah kita memperoleh keselamatan. Itulah kemenangan kita. Harusnya kita mati, harusnya kita mengalami kematian, tetapi Yesus telah mengalahkan maut. Ketika kita percaya kepada Yesus, keselamatan yang kita terima adalah kemenangan kita sebagai orang yang percaya. Itu harus dipertahankan oleh hidup kita setiap hari. Apa yang kita terima sebagai anugerah, keselamatan itu sebagai kemenangan kita, yang harusnya kita mati, maut, kita mengalami mati selama-lamanya. Tetapi karena Kristus sudah bangkit dan kita percaya kepada kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan. Dan keselamatan yang kita miliki adalah sebagai sebuah kemenangan di dalam hidup kita. Dan itu harus dipertahankan. Artinya setiap kita harus menjaga iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Caranya gimana, Pak? Ditunjukkan lewat apa? Lewat perilaku kita yang nyata sehari-hari. Saya ulangi lagi, keselamatan yang adalah menjadi kemenangan kita sebagai orang yang percaya, itu harus dipertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita harus menjaga iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam perilaku yang nyata di dalam hidup kita setiap hari. Garis bawahi kata perilaku yang nyata, kalimat perilaku yang nyata. Itu perilaku yang nyata setiap hari. Itu yang kita harus lakukan, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah menerima keselamatan. Dan iman dan percaya kita harus kita pertahankan sedemikian rupa. Dan kita harus jaga sekalipun harus menghadapi godaan dan tantangan yang ada. Ingat, kita sudah berada di arak-arakan
kemenangan Kristus. Kita sudah ada di jalan kemenangannya. Pertanyaan yang simpel, mengapa Paulus memakai kalimat jalan kemenangannya atau arak-arakan kemenangan Kristus? Pada zaman itu, saudaraku, seorang komandan atau jenderal Romawi yang baru pulang dari medan peperangan selalu disertai dengan arak-arakan. Setelah perang dan menang, selalu disertai dengan arak-arakan, di mana komandan ini atau jenderal ini berdiri di atas kereta kuda bersama dengan para tentaranya memasuki kota dan diiringi dengan sorak-sorak yang luar biasa dari rakyat yang menyambutnya karena kemenangan itu. Nah, menurut kebiasaan pada waktu itu, di bagian depan rombongan mereka membawa semacam tempat untuk membakar dupa, sehingga mengeluarkan aroma asap yang berbau harum dari dupa itu. Hal ini sengaja dilakukan supaya aroma kemenangan itu tercium di sepanjang perjalanan pulang mereka di kota itu. Baik oleh tentara itu sendiri mencium bau itu, dan maupun rakyat yang menyambutnya bisa mencium bau keharuman daripada dupa yang dibakar itu. Tapi di bagian belakang daripada iring-iringan terdapat rombongan lain yang berjalan sambil tertunduk lesu dengan tangan dan kaki yang terikat rantai. Siapakah mereka? Ini adalah tawanan perang, musuh yang ditawan. Lalu mereka dibawa pulang dan kemudian masuk dalam arak-arakan, tetapi di bagian yang belakang. Nah, bagi rombongan yang bagian belakang ini, tentara yang ditawan, yang diikat itu, saudaraku, aroma dupa yang dibakar tadi, yang tercium tadi, adalah bau kematian. Sebab mereka tidak lama lagi akan menerima hukuman, dan hukumannya itu adalah hukuman mati. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, Rasul Paulus sedang menggambarkan bahwa orang-orang percaya itu sedang dipamerkan Tuhan kepada dunia sebagai suatu kemenangan, atau bahkan juga saya berkata seperti piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Jadi Paulus mencoba menggambarkan secara rohani dari kebiasaan atau adat pada waktu itu, bahwa sesungguhnya Rasul Paulus mau menggambarkan bahwa kehidupan Anda dan saya sebagai orang yang percaya itu seperti dipamerkan Tuhan kepada dunia ini sebagai suatu kemenangan. Ini loh orang yang sudah menang, di mana berada di jalan kemenanganku. Inilah seperti sebuah piala penghargaan Kristus yang menyelamatkan di dalam hidup setiap orang percaya. Nah, saudaraku, kehidupan orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu dinyatakan sebagai suatu aroma keharuman di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi Paulus memberikan sebuah gambaran, penjelasan yang sangat luar biasa sesuai dengan konteks waktu itu, bahwa kenapa dia memakai kalimat di jalan kemenangannya atau arak-arakan kemenangan Kristus. Rupanya dia tahu bahwa pada zaman itu tentara Romawi kalau dia pulang perang dan menang, maka akan pulang dengan arak-arakan, dan barisan depan ada satu tempat yang disediakan untuk membakar dupa dan baunya harum sehingga tentara, prajurit dan kemudian rakyat bisa mencium bau harum itu sebagai tanda kemenangan. Tapi di rombongan yang kedua, bagian pasukan yang ditawan atau tentara lawan yang ditawan itu adalah bau kematian ketika mencium bau dupa itu. Nah, pada saat konteks barisan yang pertama itu, arak-arakan dengan dupa yang harum itu, dan inilah orang yang sudah menang, lalu ada rakyat yang menyambutnya. Itu gambaran yang dia pakai oleh Rasul Paulus kepada kehidupan kita hari ini, bahwa kita ini ada di dalam dunia. Kehidupan kita ini ada dalam dunia. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, percaya bahwa Yesus adalah mati dan bangkit, dan dia adalah satu-satunya Tuhan buat hidup kita. Kehidupan kita di bumi ini seperti sebuah arak-arakan kemenangan. Dan itu seperti Paulus mencoba menyatakan bahwa kehidupan kita ini seperti dipamerkan Tuhan kepada dunia. Inilah orang-orang yang sudah menang, yang membawa bau keharuman, yang membawa keharuman bagi dunia ini, bagi orang-orang lain. Nah, saudaraku, bagi Tuhan dan bagi sebagian manusia, aroma ini sungguh harum. Aroma kehidupan yang sudah diselamatkan itu sungguh harum dan menyenangkan. Namun sebagian bagi manusia lain,
justru menganggapnya sebagai bau yang kurang menyenangkan. Nah, pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang menganggapnya demikian? Ada dua hal. Tadi dikatakan bahwa yang kalah tadi, bau aroma dupa yang harum itu adalah bau kematian karena mereka akan dihukum. Nah, saudaraku, buat hidup kita digambarkan seperti orang yang memancarkan keharuman hidup kita. Tapi bagi sebagian orang, itu tidak mengharumkan buat mereka. Kenapa? Ada dua hal. Karena bagi orang-orang yang hidup kita atau hidup di dalam Kristus bukan menjadi sebuah bau keharuman, itu karena mereka menganggap keselamatan dari Yesus Kristus sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal mereka, sehingga mereka menolaknya. Bagi orang-orang yang menolak Kristus, hidup kita ini bukanlah bau yang harum, ya, jadi bau yang tidak enak buat mereka, ya, karena mereka menolak. Kan sebentar lagi mereka akan mengalami hukuman karena penolakan itu sendiri, karena mereka menolak Kristus. Nah, tapi di sisi lain, yang kedua, bau yang kurang menyenangkan juga dapat timbul dari kehidupan kita, orang yang sudah percaya, tapi tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang percaya yang hidupnya masih belum sungguh-sungguh. Artinya kita hidup seenaknya sendiri. Tidak sungguh-sungguh percaya, tidak mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita mengaku Kristen, tetapi hidup kita tidak seperti yang diharuskan kita hidup. Nah, itu menjadi bau yang kurang menyenangkan. Tetapi Paulus mau tandaskan kepada kita, tegaskan kepada kita, bahwa sesungguhnya yang inti adalah bahwa kehidupan kita di dalam Kristus harusnya menjadi bau yang harum. Di dalam arak-arakan itu, bau keharuman itu mencerminkan sebuah kemenangan. Dan kita berada di arak-arakan kemenangan yang sesungguhnya. Saudaraku, tantangan setiap kita adalah agar melalui hidup kita, itu kita mengeluarkan suatu aroma harum yang bukan hanya dihirup oleh kita sendiri, tetapi juga dihirup oleh semua orang. Ini tantangan kita. Jangan sampai, tadi poin yang kedua, bau yang kurang menyenangkan justru timbul dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mencerminkan Kristus. Padahal itu harus terjadi dalam hidup kita. Nah, tantangan setiap kita adalah agar melalui hidup kita mengeluarkan suatu aroma yang harum, yang bukan hanya dapat dihirup oleh kita sendiri, tetapi oleh semua orang. Hal yang perlu diingat adalah kita berada di dalam arak-arakan kemenangan Kristus. Orang percaya, Anda dan saya, sedang dipamerkan Tuhan kepada dunia ini. Inilah kehidupan yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Inilah kehidupan yang menang. Bukan yang kalah, tetapi yang menang. Nah, saudaraku, jadi hal penting yang saya mau tandaskan kepada saudara, tegaskan juga kepada saudara, ternyata Paulus mau tegaskan yang pertama, hidup kita adalah aroma keharuman. Hidup kita adalah aroma keharuman. Aroma kehidupan kita yang harum itu kita peroleh dalam kebangkitan Yesus. Karena Yesus menang. Kebangkitannya itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menang. Kita digambarkan berada di dalam arak-arakan kemenangan. Jadi aroma kehidupan kita yang harum itu kita peroleh dalam kebangkitan Yesus. Biarlah aroma keharuman itu terus tercium lewat keberadaan kita. Aroma itu tidak dapat disembunyikan. Itu akan terhirup dimanapun kita berada. Kita sebagai orang yang sudah menang. Nah, pertanyaannya, bagaimana aroma keharuman itu dapat terpancar? Saya ulangi, bagaimana aroma keharuman itu dapat terpancar? Yaitu melalui cara hidup kita. Nah, cara hidup kita itu melalui apa saja? Satu, perkataan kita dan kesaksian hidup kita. Jadi, kalau pertanyaannya bagaimana aroma keharuman itu dapat terpancar? Melalui cara hidup, yaitu perkataan dan kesaksian hidup kita.
Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tantangan yang besar. Karena kita sedang dipamerkan oleh Tuhan di dunia ini seperti arak-arakan kemenangan Kristus. Nah, ini poin yang pertama. Paulus rupanya menegaskan bahwa hidup kita adalah aroma keharuman. Nah, yang kedua, Paulus rupanya juga ingin menyatakan bahwa orang percaya itu dikenal dari aromanya, dari baunya. Orang percaya itu dikenal dari aromanya. Saudara, saya sedikit memberikan gambaran yang simpel. Kebanyakan di antara kita, sekarang ini kan parfum seringkali, ini gambaran aja. Parfum itu dipakai banyak orang, walaupun ada orang yang tidak pakai parfum. Kebanyakan di antara kita dapat mengenali keberadaan seseorang, si A, si B, itu dari parfum tertentu, biasanya. Ya, parfum yang dipakai oleh orang tersebut. Bahkan tanpa melihat orangnya, kita tahu bahwa kita berada di dekat, dia berada di dekat kita ketika tercium parfumnya yang khas. Satu kali ada satu teman saya, dulu waktu saya masih belum menikah, kita kumpul-kumpul, lalu kemudian kita sedang nunggu seseorang, 2 orang, 3 orang yang sedang kita nantikan tuh hadir dalam kumpulan itu. Dan ketika kita sedang bicara-bicara, tiba-tiba tercium satu bau minyak wangi khas yang dipakai oleh seseorang yang kita kenal. Lalu kita belum melihat orangnya, tapi ketika kita tercium bau aroma wangi parfum yang khas yang dia pakai, langsung kita berkata, oh itu si A datang, tanpa melihat dan tanpa harus ngecek. Tercium aroma wanginya itu, langsung kita tahu si A sudah datang. Jadi tanpa perlu banyak penjelasan, aroma khasnya itu membuat kita mengakui kehadirannya. Jadi saudaraku, bukankah di dalam hidup ini seringkali ada banyak perdebatan tentang A, B, C, D, E dan sebagainya, tentang iman Kristen, tentang macam-macam, yang seringkali tidak pernah membuat sebuah pertobatan seseorang. Tapi pertanyaannya adalah, kadang-kadang itu tidak perlu terjadi seandainya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menang tadi, yang dipamerkan Tuhan itu, memancarkan bau keharuman dalam kehidupan ini. Maka tidak perlu berdebat. Hanya cukup mencium baunya aja. Orang akan tahu, orang ini sudah menang. Orang ini berasal dari Kristus yang sudah ditebus. Dan hidupnya luar biasa. Dia tahu, tanpa sebuah perdebatan. Nah, kebangkitan Yesus ini, dalam konteks yang dikatakan Rasul Paulus, ini mencoba memberikan sebuah gambaran bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya, itu adalah dikenal dari aromanya. Dan kita berdoa supaya sungguh-sungguh kita berada di jalan arak-arakan kemenangan Kristus, di mana bau yang harum itu dicium bukan hanya oleh kita yang ada di dalam arak-arakan itu, tetapi di luar arak-arakan itu, orang yang menontonnya di sekitarnya mencium bau keharuman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya seharusnya juga dikenal karena parfum khas yang dipakainya, yaitu keharuman Kristus. Itu parfum khas orang percaya, yaitu keharuman Kristus. Dan ingat, keharuman Kristus itu selalu muncul dan hanya timbul dari kedekatan hubungan kita dengan Kristus. Semakin kita dekat, maka bau keharuman Kristus itu semakin ada di dalam hidup kita. Semakin dekat, hubungan kita dengan Kristus itu penting. Karena setiap kita harus memancarkan aroma Kristus kepada semua orang. Ketika kita berjalan bersama Kristus, bau harum yang kita pancarkan bisa menarik orang lain untuk percaya kepada Yesus. Ingat, Yesus atau Tuhan sedang memamerkan kita dalam kehidupan di dunia ini dalam sebuah arak-arakan kemenangannya. Karena Yesus sudah bangkit dan kita sudah menang karena kita percaya Yesus mati dan bangkit. Dan ketika kita percaya di dalam Dia, kita adalah orang yang berada di dalam arak-arakan kemenangan. Mari kita belajar dari pesan-pesan yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Mari kita bangkit dari kepadaman rohani, kesuaman rohani, dan ketiduran rohani.
Mari sadar, Yesus sudah bangkit. Kita berada di dalam arak-arakan kemenangan Kristus. Mari pancarkan bau harum Kristus yang hidup dalam setiap kita. Kepada dunia ini kita akan pancarkan bau harum itu. Sebab setiap kita telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati setiap kita. Dan saya berdoa, biarlah lewat kebangkitan Yesus, menurut Paulus, kata Paulus, kita ada di dalam arak-arakan jalan kemenangannya. Pawai kemenangan Kristus. Dia sedang memamerkan kehidupan kita, anak-anaknya, kepada dunia ini. Mari kita memancarkan bau keharuman bagi dunia ini. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengungkapkan tentang sebuah kehidupan yang sesungguhnya, yang harus kami jalani. Kami tahu Engkau sedang memamerkan kami, anak-anak-Mu, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu, di mana kami yang percaya juga kepada kebangkitan-Mu. Engkau sedang membawa kami berada di dalam arak-arakan kemenangan Kristus, di jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang. Dan biarlah bau yang harum itu keluar dari kami. Bukan hanya kami cium buat kami yang ada dalam arak-arakan kemenangan, tapi orang-orang yang di luar sana, mereka juga boleh mencium bau keharuman yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bangkitkan kembali semangat kami mengikut Engkau di tengah-tengah situasi yang sulit. Biarlah kepadaman rohani, kesuaman rohani, ketiduran rohani tidak pernah ada lagi dalam hidup kami. Kami berada di jalan kemenangan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Haleluya. Amin. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Amin. 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 Mari
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh firman Tuhan, pujian dan penyembahan di hari kebangkitan Yesus ini. Mari kita senyum, kita sukacita bersama-sama karena Yesus telah membuat kita menang. Oleh karena ketaatan kita di dalam iman dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia sudah menang atas kuasa maut. Keselamatan itulah kemenangan kita. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan sedang memamerkan kita di dalam dunia ini, di dalam arak-arakan kemenangannya. Biarlah bau yang harum itu selalu terpancar lewat kehidupan kita. Puji Tuhan, jemaat Tuhan akan diberkati senantiasa. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami semakin hari akan semakin memuliakan nama Tuhan dan bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami tahu di luar sana sedang menanti bau yang harum dari kehidupan anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dari kemenangan-Mu Tuhan, di mana kami berada di dalam arak-arakan itu. Biarlah bau yang harum itu tercium oleh mereka lewat ke setiap kehidupan kami. Buat kami akan bangkit dari ketiduran rohani, kesuaman rohani, kelemahan rohani. Kami akan bangkit bersama Roh Kudus dan kami akan hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit apapun yang sedang dialami oleh mereka. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhan memberikan jamahan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati hidup mereka dengan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk ekonomi, keuangan, rumah tangga, studi. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah oleh kuasa-Mu dan oleh kekuatan-Mu saja, bangsa ini boleh bangkit. Bangsa ini boleh berdiri tegak menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu ini. Bangsa ini boleh lewat dari semua itu karena Engkau. Engkau berdaulat atas bangsa ini. Engkau memimpin pemimpin bangsa kami. Bahkan Engkau memberikan hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati setiap umat-Mu. Kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya, Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidupmu dan engkau akan berhasil di dalam nama Tuhan. Terima kasih, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan salam kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati. Thank you.